akan beribadah dalam ibadah Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita satu dulu sejenak. Satu dulu, dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kita bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membacakan atau menghayati hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama dengan artinya. Demikian, membacakan dulu. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Adik-adik ya, diucapkan dengan baik. 1, 2, ya. Ya. Maksudnya ialah demikian. Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adikku, kita akan membacakan epistel kita, yaitu ayat bulanan kita yang baru. Di mana tertulis, diingat ya adik, Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Akan membacakan, nanti tentu adik-adik akan membukanya di Alkitab masing-masing. Hati-hati ya membacanya ya. Akan membacakan demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan Anak Manusia juga akan mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka Anak Manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dirinya di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, dan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.
12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakuiku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakuiku di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia itu juga akan mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang ngakuin aku di depan manusia, anak manusia juga ngakuin dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Langsung berdiri adik-adik.
Adik-adikku, dengan bangkit berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan supaya kita semua makin teguh di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap sayang kepada kita. Nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat yang kedua adalah pengantar kita untuk siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat yang kedua, Yesus sayang padaku. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini kami merayakan kematian-Mu. Engkau mati di kayu salib. Kami turut bersyukur dalam rasa sedih kami, karena kami yakin dan percaya kematian Tuhan membawa keselamatan bagi kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang tertulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian
dan satu jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pernah melihat salib? Oh pasti dong, ya. Di mana kita bisa melihat salib, adik-adikku? Mungkin di rumah, di gereja. Salib yang tinggi di mana? Ada di atas menara gereja kita, ya. Di atas menara gereja, mungkin juga gereja dekat rumah kita, siapa tahu ada ya. Ada juga salib dibuat di rumah, dihias begitu rupa. Ada sekaligus salib itu dengan Tuhan Yesus yang tersalib juga. Ada yang hanya salibnya. Ada juga salib dibuat menjadi apa? Kalung, ya. Ada salib di kalung. Nah, ada juga digambar di buku ini, misalnya almanaknya Amang nih, ada salibnya nih, ya. Ada juga buku-buku bacaan Kristen, ada salibnya. Ada juga mungkin kaos, ada kaos dibeli, ada seperti kostum ya. Ada banyak rame-rame orang pakai baju yang sama dengan salib. Nah, adik-adik, kamu mau tanya, apa arti salib itu ya? Yuk. Ya, terima kasih. Salib itu adalah simbol kemenangan, tanda kemenangan bagi orang percaya. Oleh siapakah salib itu? Yesus Tuhan kita yang tersalib itu, di mana ketika lewat nats ini mulai mengawali keprihatinan yang sangat menyakitkan bagi dia oleh karena dosa-dosa kita, maka diawali dari berbagai tekanan yang terjadi pada Yesus. Dia pun mengangkat salibnya dari hadapan para hakim-hakim, para imam-imam yang mencari kesalahannya. Lalu Yesus Tuhan kita dengan rela mengangkat salibnya. Itu tadi bacaan kita. Dia mengangkat keluar sampai mana adik-adik? Apakah 1 langkah? 5 meter? Oh tidak. Dia keluar rumah, dia melewati kota, dia dihujat, dia dipukul, dia dicaci, dia diludahi. Dia, coba bayangkan. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus itu sambil pikul salib, lalu dia sampai mengeluarkan darah, apa yang terjadi? Mungkin dia dipukul sampai jatuh lalu terantuk kepalanya, aduh kasihan. Nah, tapi itu yang dialami oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena dosa manusia, karena kesalahan manusia, karena kedengkian, karena kenakalan, karena kesombongan, keangkuhan. Yesus rela disalibkan supaya apa? Dosa dunia ini terselesaikan. Lalu setelah selesai dosa, apa yang terjadi? Kita bisa berdamai, kita bisa bertemu, kita bisa bersahabat, dan Tuhan Yesus telah menjadi kekuatan bagi kita. Nah, adik-adik, ada di sini tadi disampaikan untuk apa mereka merobek-robek pakaian Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang kalau sudah marah, kalau kenakalan merasuki kehidupannya, baju Tuhan yang bagus itu dia robek-robek, mereka bagi-bagi. Itulah kejahatan kalau sudah menguasai manusia. Jahat sekali. Itu baik apa enggak? Tentu tidak, jangan ditiru itu. Tuhan benci dengan sikap-sikap seperti itu.
Lalu yang kedua, ada lagi pakaiannya mereka tidak robek tapi dibuang undi. Dibuang undi. Mereka mau mencoba siapa nanti untung-untungan. Kalau siapa tahu nanti saya dapat. Itu juga bentuk kenakalan. Untuk apa mereka buat itu kepada Tuhan Yesus Tuhan kita? Tapi itu pun sebagaimana firman Tuhan itu juga sudah dituliskan. Adik-adikku, Jumat Agung. Itulah hari ini. Jumat besar. Hari ini kita tentu memuji Tuhan. Berdoa bersama. Baik yang ada di rumah, yang datang di gereja. Untuk merayakan perjuangan Tuhan Yesus Kristus menuju kemenangan. Bukan kalah loh. Walaupun dipukul Tuhan kita itu, dia tidak kalah. Anak sekolah minggu mengenang ini, menghayati, mengingat perjuangan Tuhan Yesus itu, maka semakin dekatlah dengan Tuhan. Semakin mencintai antara yang satu dengan lain. Semakin menjaga penuh kesabaran. Karena Tuhan Yesus telah berjuang untuk kita. Untuk Bapak, untuk Mama, untuk semua orang-orang yang ada di dunia ini. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkaulah Yesus Juru Selamat kami yang telah berjuang walaupun harus mati di kayu salib. Bagi kami semuanya itu adalah puji-pujian. Walaupun Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan penuh pengorbanan, tapi kamilah yang ditebusnya. Kamilah yang telah ditolong. Kamilah yang telah dipulihkan dosa-dosa kami yang berat, yang penuh perencanaan duniawi. Tuhan telah tebus. Tuhan telah rela menjadi tebusan kami. Tuhan ajari kami untuk tidak melakukan dosa lagi. Ajari kami Tuhan untuk minta maaf apabila mungkin ada kesalahan kami. Ajari kami Tuhan ketika melangkah untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi ikut dengan jalan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Buatlah hidup kami selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mau dan rela, bersedia, senang dengan nasihat. Agar hidup kami selalu terhindar dari perilaku-perilaku dosa. Berkati kami Tuhan, berkati saudara-saudara kami, berkati dunia ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik masukkan persembahannya di celengannya. Dan adik-adik silakan buka Kidung Jemaatnya nomor 368 pada kaki salibmu. Ayat pertama.
mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa, kita berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat merayakan Jumat Agung dalam kasih Yesus Kristus yang memenangkan. Salam sehat. Selamat memperingati Jumat Agung teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.